Saya Arif Huda Kurniawan Suparso. Saya Siti Marlina. Saya Mona Sabta Nurhalisa. Di video kali ini, kita akan mempresentasikan tentang cara kerja alat, nama alat, dan prinsip kerja alat itu sendiri. Oleh karena itu, ayo kita saksikan video kali ini. Gambar pertama adalah labu Erlenmeyer. Prinsip kerjanya yaitu melibatkan penambahan zat ke dalam labu, pengocokan untuk melarutkan atau mencampurkan, lalu digunakan untuk reaksi, pemanasan, atau titrasi sesuai kebutuhan. Ini pertama, untuk membuat larutan, mencampurkan, mengukur, menyimpan larutan, dan sebagai wadah titrat pada saat proses titrasi. Selanjutnya yaitu gelas ukur. Prinsip kerja dari gelas ukur adalah mengukur volume zat cair berdasarkan skala ukuran atau graduasi yang tertera pada dinding gelas. Pembacaan dilakukan pada permukaan meniskus cairan agar hasilnya akurat. Fungsi dari gelas ukur adalah untuk mengukur volume suatu larutan. Pipet tetes. Prinsip kerja dari pipet tetes dari bahan kaca maupun plastik yaitu berdasarkan tekanan udara di mana cairan diisap ke dalam pipet saat ujung atas ditekan atau dihisap dan keluar saat tekanan dilepas. Fungsi dari pipet tetes adalah untuk mengambil, memindahkan, atau meneteskan suatu cairan dalam jumlah kecil dengan volume tidak tetap, secara hati-hati dan terkontrol. Selanjutnya, tabung reaksi. Prinsip kerja dari tabung reaksi adalah menampung, mencampur, dan memanaskan zat kimia dalam jumlah kecil untuk mengamati reaksi yang terjadi tanpa menyebabkan tumpahan atau kehilangan zat karena bentuknya yang silindris dan tahan panas. Fungsi dari tabung reaksi adalah untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan sebagai wadah saat proses pemanasan larutan yang direaksikan. Rak tabung reaksi. Prinsip kerja dari rak tabung reaksi adalah untuk menegakkan dan menahan tabung reaksi agar tidak jatuh atau tumpah saat tidak digunakan, serta memudahkan pengaturan dan pengeringan tabung setelah dicuci. Fungsi dari rak tabung reaksi adalah sebagai tempat untuk menyimpan tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi. Prinsip kerja dari penjepit tabung reaksi adalah menggunakan gaya jepit dari pegas atau tekanan tangan untuk menahan tabung reaksi dengan kuat agar tidak jatuh atau berpindah posisi, terutama saat tabung dipanaskan atau dipindahkan. Fungsi dari penjepit tabung reaksi yaitu untuk menjepit tabung reaksi pada saat proses pemanasan. Beker glass. Prinsip kerja dari beker glass adalah berdasarkan kemampuannya yaitu untuk menampung, mencampur, dan memanaskan cairan secara aman karena terbuat dari kaca yang tahan panas, seperti borosilikat yang tidak mudah bereaksi dengan zat kimia. Fungsi dari beker glass yaitu untuk melarutkan bahan kimia, wadah penyimpanan larutan, dan wadah untuk memanaskan larutan. Corong kaca. Prinsip kerja dari corong kaca yaitu membantu memasukkan cairan dalam suatu wadah dengan ukuran mulut kecil. Sedangkan fungsi dari corong kaca yaitu sebagai alat bantu dalam memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain, khususnya yang bermulut kecil, dan untuk menaruh kertas saring dalam proses penyaringan. Cawan Petri. Prinsip kerja cawan Petri selalu berpasangan. Yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya. Cawan Petri menyediakan ruang penyimpanan dan mencegah kontaminasi. Karena cawan Petri transparan, tahap pertumbuhan mikroorganisme dapat diamati dengan jelas. Cawan Petri berfungsi untuk mengembangbiakan mikroorganisme, menampung sampel kecil atau sebagai tempat untuk pengamatan. Tabung Durham.
Prinsip kerja tabung Durkheim adalah dengan menempatkan tabung Durkheim yang lebih kecil secara terbalik di dalam tabung reaksi yang berisi media cair dan mikroorganisme. Saat mikroorganisme difermentasi, gas yang terbentuk akan naik dan terperangkap di bagian atas tabung Durkheim yang kosong dan terlihat seperti gelembung. Fungsi tabung Durkheim adalah untuk mendeteksi adanya bakteri asetogenik dan sulfat reduksi dalam air tanah atau air permukaan atau untuk menampung gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama fermentasi, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari bakteri. Plat tetes. Prinsip kerja plat tetes adalah dengan meneteskan beberapa zat ke dalam cekungan-cekungan yang ada di plat tetes yang kemudian untuk mengamati reaksi yang terjadi. Fungsi dari plat tetes adalah sebagai tempat mereaksikan dan menguji larutan dalam jumlah kecil, terutama untuk uji kualitatif atau untuk membandingkan warna larutan. Pembakar spiritus. Prinsip kerja pembakar spiritus menggunakan bahan bakar alkohol yang diserap oleh sumbu. Ketika sumbu dinyalakan menggunakan alat bantu, contohnya korek, alkohol akan menguap dan terbakar, menghasilkan nyala api. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan suhu lebih rendah daripada pembakar bunsen. Lalu, jika ingin mematikan apinya dengan menutup sumbu atau nyala api menggunakan tutup pembakar spiritus. Fungsi pembakar spiritus adalah sebagai sumber panas dengan nyala api kecil untuk sterilisasi, pemanasan ringan, atau pembakaran dalam eksperimen laboratorium. Labu volumetrik. Prinsip kerja labu volumetrik didasarkan pada bentuk leher labu yang sempit dengan garis kalibrasi tunggal, yang memungkinkan pembacaan volume yang presisi saat larutan diisi hingga mencapai garis tersebut, dengan titik kalibrasi biasanya pada suhu ruang 20 derajat Celcius. Fungsi labu volumetrik adalah untuk membuat, mengecerkan, mengukur larutan dengan konsentrasi dan volume yang sangat akurat dan tepat. Alu dan mortar. Prinsip kerja alu digunakan untuk menekan dan menggerus bahan terhadap permukaan cekung dan keras dari mortar melalui gaya gesek dan tekanan untuk memecah struktur partikel padat. Fungsi alu dan mortar adalah untuk menghaluskan, menghancurkan, mencampurkan bahan padat menjadi bubuk halus atau pasta. Potometer. Prinsip kerja potometer adalah mengukur jumlah air yang diserap oleh potongan pucuk tanaman dalam jangka waktu tertentu. Semua air yang diserap sama dengan air yang ditranspirasikan. Gerakan gelembung udara atau permukaan air dalam tabung berskala menunjukkan volume air yang diserap. Fungsi potometer adalah untuk mengukur laju transpirasi atau kehilangan air pada tumbuhan. Respirometer. Prinsip kerja dari respirometer yaitu dalam pernapasan ada oksigen yang digunakan oleh organisme hidup dan ada karbon dioksida yang dikeluarkan olehnya. Jika organisme yang bernapas itu disimpan dalam ruang tertutup dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh organisme dalam ruang tertutup itu diikat, maka penyusutan udara akan terjadi. Kecepatan penyusutan udara dalam ruang itu dapat dicatat atau diamati. Fungsi respirometer adalah mengukur laju respirasi pada organisme hidup melalui pengukuran laju pertukaran oksigen atau karbon dioksida. Evaporimeter. Prinsip kerja evaporimeter adalah mengukur perubahan tinggi atau volume air yang hilang akibat proses penguapan selama periode pengamatan tertentu. Fungsi dari evaporimeter adalah untuk mengukur jumlah evaporasi atau penguapan air yang terjadi dari suatu permukaan air terbuka atau permukaan tanah dan tanaman ke atmosfer dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk kaca pembesar ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda kecil agar lebih mudah diamati, misalnya struktur daun, serangga, atau jaringan tumbuhan. Cara kerjanya yaitu letakkan objek yang ingin kita lihat di bawah loop pada jarak fokus lensa sekitar beberapa sentimeter gitu. Lalu gerakan loop hingga terlihat jelas dan bayangan dari objeknya tuh terlihat jelas. Prinsip kerjanya dari loop ini bekerja berdasarkan pembiasan cahaya melalui lensa cembung yang menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari objek. Selanjutnya ada respirometer ganong.
Respirometer ganong ini berfungsi untuk mengukur laju respirasi pada tumbuhan atau hewan kecil. Biasanya tuh untuk serangga atau biji kecambahan gitu. Cara kerjanya yaitu biji atau jaringan dimasukkan ke dalam ruang respirometer bersama KOH atau NaOH untuk menyerap CO2 yang dihasilkan. Oksigen yang diserap menyebabkan perubahan volume udara sehingga cairan indikator di pipa kapiler bergerak. Prinsip kerja dari respirometer ganong, dia berdasarkan perubahan volume udara akibat penggunaan O2 selama respirasi karena CO2 diserap oleh larutan penyerap. Ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil, memindahkan, mencampurkan bahan kimia padat dalam jumlah kecil. Cara kerjanya, gunakan spatula untuk mengambil bahan contohnya dari botol reagen dengan hati-hati agar tidak mencemari bahan lain, lalu bisa dipindahkan ke media lain, contohnya seperti tabung reaksi. Prinsip kerja dari si spatula ini tidak memiliki prinsip khusus karena alat mekanik ini sederhana untuk memindahkan zat padat secara higienis dan presisi. Selanjutnya ada pinset. Fungsi dari pinset ini untuk memegang atau mengambil benda kecil, misalnya dari jaringan tumbuhan, kertas saring, atau bahan kimia padat dan kecil. Cara kerjanya, tekan kedua ujung pinset agar rahang yang menjepit benda lalu pindahkan sesuai keperluan. Prinsip dari kerja pinset ini sama, kayak dia tuh nggak punya prinsip khusus karena alat mekanik ini bekerja berdasarkan gaya tekan dan jepit. Statif dan klem. Fungsi untuk statif dan klem ini sebagai penyangga atau penahan alat laboratorium seperti tabung reaksi, corong, buret, atau termometer. Nah, cara kerjanya yaitu pasang klem pada statif, kemudian jepit alat yang akan digunakan dalam posisi stabil dan aman. Prinsip kerja berdasarkan gaya gesek dan tekanan mekanik untuk menjaga kestabilan alat selama percobaan. Selanjutnya ada corong Buchner. Nah, fungsi dari corong Buchner ini untuk filtrasi vakum atau penyaringan cepat menggunakan tekanan negatif. Cara kerjanya, letakkan kertas saring di dasar corong Buchner yang terhubung ke labu vakum. Saat vakum diaktifkan, cairan disedot ke bawah sementara padatan tertinggal di atas kertas saring. Prinsip kerja dari corong Buchner ini berdasarkan tekanan udara rendah atau vakum yang mempercepat pemisahan campuran padat sampai cair melalui filtrasi. Yang selanjutnya ada cawan porselen. Fungsi dari cawan porselin ini untuk memanaskan, menguapkan, atau mengkristalisasikan larutan kimia pada suhu tinggi. Cara kerjanya yaitu isi dengan larutan, lalu panaskan di atasnya bunsen atau pemanas listrik hingga pelarut menguap. Selanjutnya, prinsip kerja dari cawan porselen yaitu berdasarkan proses pemanasan dan penguapan atau evaporasi pada wadah tahan panas yang tidak bereaksi dengan zat kimia. Selanjutnya ada pembolong atau cork burr. Fungsi dari pembolong ini untuk melubangi bahan padat atau jaringan tanaman sehingga diperoleh potongan silindris, misalnya saat mengambil sampel daun atau buah. Cara kerjanya, tekan pembolong pada bahan hingga menembus dan menghasilkan potongan berbentuk silinder. Prinsip kerjanya yaitu bekerja secara mekanis melalui gaya tekan dan potong. Selanjutnya ada crucible. Nah, crucible ini untuk memanaskan atau melelehkan pada suhu yang sangat tinggi, biasanya dalam analisis gravimetri. Cara kerjanya ini isi zat yang akan dipanaskan ke dalam cawan crucible, kemudian panaskan di atasnya langsung, biasanya menggunakan bunsen atau oven, hingga reaksi selalu selesai atau zat berubah bentuk. Prinsip kerja dari crucible ini berdasarkan konduksi panas, wadah tahan suhu tinggi memungkinkan pemanasan tanpa bereaksi dengan zat kimia di dalamnya. Desikator berfungsi untuk menyimpan zat atau sampel agar bebas dari kelembapan uap air.
atau untuk mendinginkan sampel kering hingga mencapai suhu ruangan tanpa menyerap kelembapan dari udara luar. Kemudian cara kerjanya itu sampel diletakkan di atas piring berpori dan bagian bawah desikator diisi dengan zat pengering desikan seperti silika gel atau kalsium klorida. Tutup yang dilapisi gemuk pelumas dipasang untuk membuat wadah kedap udara. Kemudian prinsip kerjanya adalah absorpsi atau penyerapan uap air. Desikan memiliki sifat higroskopis yang berarti ia akan menyerap uap air dari udara di dalam desikator hingga menciptakan lingkungan yang sangat kering. Pompa vakum diafragma berfungsi untuk menghasilkan vakum ruang hampa udara atau tekanan negatif. Umumnya digunakan untuk proses filtrasi vakum, distilasi vakum, dan penguapan putar rotary evaporator. Cara kerjanya menggunakan salah satu atau lebih diafragma membran fleksibel yang digerakkan secara mekanis naik turun oleh motor. Saat diafragma bergerak ke bawah ekspansi, udara masuk melalui katup masuk. Saat diafragma bergerak ke atas kompresi, udara didorong keluar melalui katup buang menghasilkan evakuman di sisi masuk. Kemudian prinsip kerjanya yaitu perubahan volume. Aksi bolak-balik resiprokal diafragma secara berulang mengubah volume ruang pompa yang kemudian menghasilkan perbedaan tekanan yang diperlukan untuk memompa gas udara keluar dan menciptakan kevakuman. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu tingkat panas atau dingin suatu zat atau lingkungan. Prinsip kerjanya yaitu ekspansi termal. Perubahan suhu menyebabkan perubahan volume atau dimensi, pemuaian atau penyusutan dari bahan termometrik yang digunakan, yaitu dari cairan, padatan, atau gas. Pipet volumetrik berfungsi untuk mengambil dan memindahkan volume cairan yang sangat akurat dan spesifik, biasanya volume tunggal seperti 10 ml atau 25 ml. Prinsip kerjanya yaitu pipet ini dikalibrasi untuk memberikan volume yang sangat presisi dengan akurasi bergantung pada pembacaan meniskus yang tepat pada garis kalibrasi. Batang pengaduk yaitu berfungsi untuk mengaduk cairan atau larutan untuk mempercepat homogenisasi, pencampuran, atau pelarutan. Prinsipnya yaitu agatasi mekanis. Pergerakan batang secara fisik menyebabkan molekul-molekul zat terlarut dan pelarut bergerak dan bercampur lebih cepat, meningkatkan luas kontak dan laju difusi. Kaca arloji berfungsi untuk menutup gelas kimia untuk mencegah kontaminasi atau mengurangi penguapan. Cara kerjanya diletakkan di atas bibir gelas kimia atau diletakkan di timbangan. Kemudian prinsip kerjanya wadah multifungsi, bentuknya yang cekung cembung memungkinkan penggunaan yang fleksibel baik sebagai penutup, menangkap uap, maupun sebagai wadah terbuka untuk menimbang atau menguapkan. Pipet gondok fungsi utamanya adalah untuk mengukur dan memindahkan volume cairan yang sangat akurat dan spesifik. Prinsip kerjanya sama dengan pipet volumetrik, dikalibrasi untuk memberikan volume tunggal yang presisi. Istilah dari pipet gondok sering digunakan karena memiliki bagian tengah yang menggelembung atau membesar seperti gondok. Pipet filler berfungsi untuk alat bantu yang digunakan bersama dengan pipet ukur atau pipet volumetrik untuk menyedot cairan dan mengontrol alirannya ke dalam dan keluar pipet. Prinsip kerjanya tekanan negatif atau udara menciptakan tekanan negatif di atas cairan di dalam pipet, memaksa cairan naik ke dalam pipet, dan kemudian mengontrol pelepasan tekanan untuk mengeluarkan cairan. Tabung kapiler heparin berfungsi untuk menampung dan mengambil sampel darah kapiler. Biasanya darah diambil dari ujung jari atau tumit yang udah dikasih antikoagulan heparin supaya darahnya itu nggak membeku. Nah, selanjutnya ada tang. Tang berfungsi untuk memegang benda panas. Contohnya, mengambil wadah dari tungku atau nyala api. Selanjutnya ada clay triangle, yaitu sebagai penyangga wadah porselen saat dipanaskan di atas api. Nah, ini biasanya diletakkan di atas kaki 3 dan bunsen burner di bawahnya.
kaki 3 dan kawat kasa. Kaki 3 sebagai penyangga alat saat pemanasan. Misalnya, naruh gelas beker atau clay triangle. Kawat kasa diletakkan di atas kaki 3 itu berguna untuk menyebarkan panas secara merata dan melindungi wadah kaca agar tidak pecah disebabkan panas secara langsung. Selanjutnya ada neraca Ohaus atau biasa kita bilang neraca 3 lengan. Ini berfungsi untuk menimbang massa bahan dengan ketelitian sedang secara manual. Memiliki 3 lengan dengan pemberat geser dan tidak menggunakan listrik atau baterai. Selanjutnya neraca analitik. Ini sedikit di atas dari neraca 3 lengan tadi, yaitu berfungsi untuk menimbang massa zat dengan ketelitian sangat tinggi. Selanjutnya ada neraca digital Henner. Ini hampir mirip seperti neraca analitik, yang berfungsi untuk menimbang massa zat atau benda secara cepat dan akurat menggunakan sistem digital mirip dengan neraca analitik, tetapi ini lebih praktis. Selanjutnya, water sampler untuk mengambil sampel air dari berbagai kedalaman di sungai, danau, laut, atau sumur tanpa mengubah komposisinya. Ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitas air. Ambil larutan dari gelas beker menggunakan pipet tetes. Setelah itu, jepit tabung reaksi menggunakan penjepit tabung reaksi yang berbahan kayu. Lalu panaskan di atas pembakar spiritus. Pada saat pemanasan, pegang tabung dengan sudut miring sekitar 45 derajat. Jangan tegak lurus di atas api. Gerakan tabung perlahan ke depan dan ke belakang di atas nyala api spiritus. Pada saat menimbang bahan ke dalam neraca analitik, pertama klik tombol on dan klik tombol ter. Ingin ditimbang dengan menggunakan alas, yaitu kaca arloji. Setelah itu, timbang bahan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah selesai menimbang bahan, lanjut ke neraca Ohaus. Cara menggunakannya yaitu pertama, kalibrasi neraca hingga menunjukkan angka 0 dengan memutar skrup penyeimbang. Selanjutnya, letakkan benda yang akan diukur di piring. Lalu geser pemberat mulai dari skala terbesar hingga garis kesetimbangan lurus sejajar. Jumlahkan nilai semua pemberat yang digunakan untuk mendapatkan massa benda. Setelah itu, bahan yang sudah siap dimasukkan ke dalam beker gelas untuk dilarutkan. Saat ingin menggunakan rubber bulb, pencet aspirate untuk mengeluarkan udara, lalu masukkan atau pasangkan pipet volumetrik pada rubber bulb. Lalu pencet suction pada rubber bulb untuk menyedot larutan ke dalam pipet sampai batas volume yang diinginkan.
Selanjutnya, pencet exhaust untuk mengeluarkan cairan dari pipet. Selanjutnya ada hot plate. Cara kerjanya adalah colokkan hot plate lalu tekan tombol on untuk menyalakan dan letakkan gelas beker berisi larutan di atas hot plate dan masukkan magnetic stirrer bar pada gelas beker yang berisi larutan. Selanjutnya putar bagian tengah searah jarum jam untuk mengatur suhu pada hot plate. Lalu putar bagian kanan searah jarum jam untuk mengatur kecepatan perputaran magnetic stirrer bar pada hot plate. Pada tombol bagian atas hot plate itu untuk mengatur suhu agar lebih tinggi atau lebih panas. Selanjutnya ada menghaluskan daun menggunakan mortar dan alu. Yang pertama, ambil beberapa daun yang dibutuhkan. Lalu potong daun menjadi kecil-kecil dan taruh di atas mortar. Lalu haluskan menggunakan alu. Lalu tambahkan sedikit air secara bertahap agar mudah dihaluskan. Aduk dan haluskan sampai bahan tercampur rata dan halus. Kita juga bisa mengaduk secara memutar atau melingkar agar bahan dapat tercampur dan halus secara merata. Selanjutnya, lipat kertas saring membentuk kerucut. Juga siapkan labu Erlenmeyer yang di atasnya ditaruh corong kaca dan taruh kertas saring di atas corong kaca untuk penyaringan. Jika bahan sudah halus dan tercampur rata, tuangkan di atas kertas saring. Selanjutnya, aduk menggunakan spatula agar air dan sari pada daun terpisah. Selanjutnya ada spektrofotometer. Cara menggunakan spektrofotometer: yang pertama, siapkan kuvet dan masukkan larutan filtrat ke dalam kuvet. Untuk menggunakan spektrofotometer, nyalakan alat dan tunggu hingga memanas, lalu kalibrasi dengan blanko setelah memilih panjang gelombang yang tepat. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam kuvet, masukkan ke dalam spektrofotometer, dan catat hasil absorbansi atau transmitansi yang tertera.
Nah, selanjutnya ada alat yang bernama centrifuge. Centrifuge ini berfungsi untuk memisahkan campuran cairan dan padatan, misalnya darah, suspensi sel, atau endapan, berdasarkan perbedaan massa jenis menggunakan gaya sentrifugal atau putaran cepat. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus masukkan cairan atau suspensi ke dalam tabung centrifuge, lalu masukkan tabung ke dalam centrifuge. Nah, saat meletakkan tabung, letakkan tabung lain berisi cairan dengan volume dan massa yang sama di posisi berlawanan. Proses ini untuk menjaga keseimbangan dan mencegah getaran atau kerusakan saat berputar. Lalu, pastikan alat tertutup rapat untuk keamanan, lalu atur kecepatan putaran atau RPM dan waktu sentrifuga sesuai kebutuhan sampel. Aku ambil contoh, ini aku ambil contoh 600 RPM selama 10 menit, yaitu 0,06 selama 10 menit. Lalu, nyalakan tombol start dan biarkan alat berputar hingga waktu selesai. Nah, saat alat berputar, jaga kecepatan centrifuge agar tetap di 0,06. Setelah selesai, tunggu hingga alat berhenti sempurna. Setelah berhenti, buka penutup dan ambil tabung dengan hati-hati. Perhatikan bagian bawah dan endapan bagian atas supertenan. Tabung kromatografi. Alat ini biasanya digunakan untuk memisahkan campuran zat berdasarkan perbedaan kepolaran, ukuran, atau kelarutan dari masing-masing komponen. Nah, selanjutnya cara menggunakan tabung kromatografi. Yang pertama yaitu siapkan tabung kromatografi, lalu isi dengan air. Lalu siapkan kertas saring yang sudah digarisi dari bagian bawah itu 1 cm dan dari bagian atas itu 5 cm menggunakan pensil. Nah, di tengah garis bagian bawah, teteskan larutan yang ingin kita pisahkan zat pewarnanya. Lalu masukkan hasil tetesan dari kertas saring tersebut ke dalam tabung kromatografi, lalu tunggu hingga zat warna naik ke atas dan melampaui garis yang sudah kita garisi tadi. Pada saat ingin mengukur larutan, kita menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume larutan agar larutan yang dibutuhkan presisi. Untuk mencampurkan larutan, kita membutuhkan dua larutan yang berbeda. Nah, sekarang kita ukur kembali larutan yang kedua menggunakan gelas ukur agar jumlah yang dibutuhkan lebih akurat dan presisi. Selanjutnya, setelah kedua larutan tadi diukur, maka campurkan kedua larutan tersebut dengan cara memiringkan tabung agar tidak tumpah. Setelah itu, tambahkan kembali larutan sebanyak 5 tetes untuk mereaksikan kedua larutan tersebut. Setelah itu, homogenkan larutan yang direaksikan. Sekian pemaparan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.